tipe fungsi SQL. Ya, dalam SQL terdapat banyak sekali fungsi. Ya, fungsi itu bisa digunakan dalam beberapa hal, antara lain membentuk kalkulasi pada data, memodifikasi item, manipulasi output, format tanggal dan bilangan, mengonversi data kolom. Dan ada dua jenis tipe data fungsi atau tipe fungsi, yaitu fungsi baris tunggal dan fungsi baris ganda. Sekarang fungsi baris tunggal beroperasi hanya pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Ya, jadi hanya satu baris saja. Lalu ada beberapa tipe dari fungsi baris tunggal, yaitu karakter, bilangan, tanggal, konversi. Oke, ini adalah cara penulisan fungsi di SQL, tidak banyak berbeda dengan fungsi yang lainnya. Oke, lalu fungsi karakter. Ya, fungsi karakter menerima karakter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangannya. Jadinya ini fungsi karakter ini akan menerima inputan yaitu karakter, lalu outputnya nanti bisa karakter atau bilangan. Ya, fungsinya antara lain power upper, cek, fungsi manipulasinya dapat get substring. Lalu fungsi bilangannya. Fungsi bilangan ini digunakan untuk memanipulasi suatu bilangan atau angka. Ya, seperti round ini digunakan untuk pembulatan ke atas, trans untuk pembulatan dua angka desimal di belakang untuk pembulatan ke bawah, dan mod atau modelis digunakan untuk menghitung sisa bagi. Lalu fungsi manipulasi karakter. Untuk fungsi manipulasi karakter jelas sekali bahwa fungsi ini digunakan untuk memanipulasi suatu karakter ataupun string. Ya, di concat ini digunakan untuk menggabungkan string, substring ini digunakan untuk memotong string, dan digunakan untuk menghitung jumlah string. Lalu INSTR digunakan untuk mengetahui letak karakter R ini terletak pada urutan string berapa dari sebelah kiri. Dan RPAT digunakan untuk mengganti suatu nilai dengan karakter. Ini untuk RPAT saling merupakan nama kolom, 10 ini merupakan jumlah karakter yang digunakan, ada 10, dan karakter yang tidak digunakan, yang tidak terisi, akan diganti dengan karakter bintang. Lalu fungsi tanggal. Ya, dalam SQL kita juga bisa memanipulasi tipe data tanggal menggunakan fungsi tanggal. Hampir ini digunakan untuk menghitung jumlah bulan dalam selang pertama dan kedua. Lalu add month digunakan untuk menjumlahkan pada bulan ini, bulan misalnya untuk hari ini, lalu ini dijumlahkan sebanyak 6 bulan ke depan, hasilnya 11 Juli. Lalu next day digunakan untuk mencari hari Jumat terdekat dari tanggal 1 September 1995, ditemukan pada 8 September, nantinya ini berarti ini hari Jumat. Lalu last day digunakan untuk mencari tanggal terakhir pada suatu bulan untuk tahun ini. Kalau dalam contoh ini pada bulan September 95, hari terakhirnya terdapat pada tanggal 30 September. Oke, lanjut untuk konversi secara implisit.
fungsi konversi lain ada adalah fungsi yang secara otomatis melakukan konversi tipe data seperti yang dituliskan di sini dari faktor 2 ke faktor atau faktor pojok ke 6 bisa. Lalu konversi secara eksplisit ya, di dalam SQL ada 3 fungsi yang digunakan untuk mengkonversi suatu nilai dari tipe data satu ke tipe data yang lain yang berbeda tipe data. Seumpama dengan fungsi tujar ini digunakan untuk mengonversi bilangan dari yang bertipe karakter dengan format tertentu. Lalu untuk fungsi toNumber digunakan untuk mengkonversi angka atau karakter yang berisi digit ke bilangan. Jadi untuk fungsi tujar ini digunakan untuk mengonversikan angka atau tanggal konversikan ke karakter. Lalu toNumber digunakan untuk mengkonversi karakter ke angka. Ide digunakan untuk mengkonversi karakter ke data gede atau angka. Lalu fungsi NVL digunakan untuk mengkonversi nilai yang dulu ke dalam format yang diinginkan. Data yang digunakan bisa karakter, tanggal, atau bilangan. Tipe data antara tipe data konversi dan tipe data hasil yang sesuai. Jadi jika kolom yang ingin dikonversikan nilai nilainya adalah yang bertipe karakter, maka tipe data hasil konversinya juga harus berupa karakter. Begitu juga dengan kolom yang bertipe data number juga harus hasil konversinya juga harus number, ya disesuaikan dengan tipe data aslinya. Ya, fungsi decode digunakan untuk ya, kalau pada bahasa pemrograman biasanya seperti fungsi if then else atau case juga bisa, itu untuk pengandaian seperti itu. Jadi sintaknya seperti ini, decode kolom atau ekspresi hasilnya per L satu dan hasilnya, lalu selanjutnya sampai terakhir ini adalah default. Jadi jika kondisi-kondisi yang tertulis sebelumnya ini tidak terpenuhi, maka otomatis akan mengeksekusi yang default. Fungsi bersarang atau nested, fungsi harus tinggal dapat di nested atau disarangkan. Fungsi bersarang ini bisa dievaluasi dari level terendah sampai level yang kurang atau tertinggi. Jadi urut yang level paling rendah dari yang paling dalam, lalu keluar semakin besar gitu. Oke, selesai. Sekarang saya akan coba mengerjakan soal praktikum ketiga ini. Buat query untuk menemukan tanggal hari ini dan beri judul pengirang. Tidak muncul duplikasi data kita gunakan sistem. Di sini kita menggunakan fungsi sistem, kita ganti dengan alias tanggal. Nomor 2, tampilkan nomor
gaji setelah dinaikkan 15%. Selanjutnya kita tampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja dan tampilan tanggal hari. Senin pertama setelah 6 bulan bekerja. Mengkonversi di beberapa tanggal. Bulan hari Senin, kita kasih judul review. Ini seperti ini. Lanjut lagi nomor 4. Untuk tiap pegawai, tampilkan nama pegawai. Hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja. Bukan pembulatan ke atas. Jadi kita bukan pengurangan dari tanggal hari ini, dikurangi tanggal mulai bekerja, lalu dibagi 30 untuk memastikan bulannya. Lalu kita gunakan pembulatan ke atas, jadi menggunakan round. Lalu kita beri nama alias bilang bekerja. Seperti ini hasilnya. Lanjut lagi nomor 5, buat query yang bisa menampilkan informasi dalam satu kolom yang terisi informasi seperti nama pegawai. Kita langsung manipulasi ya sini. Untuk nama pegawai nanti kita gunakan tanda ini gajinya.
gaji sal sebulan, tapi ini tiga kali gaji, berarti kita kalikan beri judul kolom gaji impian yang kasih alias gaji impian. Oke, selesai. Kemudian yang keenam, buat query untuk menampilkan nama dan gaji. Misal kita pakai gunakan fungsi LPAD untuk mengganti karakter angka menjadi yang sisanya menjadi tanda dolar. LPAD lalu gaji jumlahnya 15 karakter diganti dengan karakter nama alias gaji. Jadinya seperti ini. Nomor 7, buat query untuk menampilkan nama pegawai. Nama pegawai ini yang diawali dengan huruf besar dan diikuti dengan semua huruf kecil. Beri judul kolom nama. Berarti ini kita gunakan fungsi lalu panjang nama pegawai berjudul kolom panjang. Untuk menghitung suatu string kita gunakan fungsi nama kolomnya nama alias panjang. Oke, gimana untuk semua pegawai yang namanya diawali DA atau M serta di kita lanjut lagi nomor 8, query yang menampilkan nama jumlah komisi jika komisi sama dengan 0 kali gitu, dengan keterangan tidak ada komisi dan beri judul komisi. Oke, sekarang kita gunakan fungsi NVL. Nah, karena kolom komisi ini bertipe number dan kita akan menggantinya dengan tipe data char, maka kita harus mengkonversi dulu menggunakan fungsi char. Lalu kita ganti dengan tidak ada komisi. Kita bernama komisi. Terdapat kesalahan di sini karena ini menggunakan tanda petik 1. Oke, segini. Lanjut lagi nomor 9, terakhir, buat query untuk menampilkan nama pegawai dan jumlah gaji.
yang dinamakan dengan simbol, berarti kita menggunakan fungsi LOPAD. Disambungkan dengan simbol bintang. Tiap satu ini mewakili ratusan gambar LED. Ini jumlah gaji berkristal. Kita ganti dengan bintang juga. Lalu kita ganti selesai. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.